Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sudah saya sebutkan semuanya ya. Masih bersama saya Riga Pratama di sini bersama Wika Teh Talk untuk edisi bulan Ramadan Maret di tahun 2025. Untuk saat ini kita akan membahas sesuatu yang memang berbau-bau Gen Z gitu ya. Dan juga menghadirkan beberapa teman-teman yang sudah diundang. Kita sudah melakukan 1.000 survei ya Emang teman-teman. 1.000 ya? survei itu melalui daerah Malang Kabupaten, Wagir dan seluruhnya itu sudah ikut semuanya. Jadi kita sambut untuk guest star kita kali ini di Wika Tech Talk edisi Maret 2025 ada Mas Marcel. Yo, tepuk tangan buat Mas Marcel. Wuh. Mas Marcel ini. Oke, Mas. Marcel, kalau boleh Ya, tahu aslinya mana ini? aku asli dari kabupaten kecil namanya Kabupaten Bondowoso. Itu salah satu kabupaten yang ada di paling timur dari bagian Jawa Timur gitu. Banyuwangi? Sebelumnya Banyuwangi. Sebelumnya. Oke. Berarti daerah-daerah yang memang masih kulturnya masih kental budayanya gitu ya. Kental sama Oke. budaya. Kental Betul. budaya boleh juga. Terus apalagi nih kalau untuk ciri khas di daerahnya Mas gitu loh. Hmm, ini ceritanya introduction aja. Iya. Oke. Selanjut aja. Eh, Kalau daerahku itu di lain daripada eh culture. Culture shock mungkin. Enggak sih, Oh, bukan bukan. culture shock sebenarnya, lebih kepada culture religionnya gitu Oh, loh. religi. Iya, budaya religinya itu masih kental banget. Di lain Oke. daripada itu mungkin pada anu sih, kebiasaan ya, mungkin Oke, oke. kebiasaan orang-orang sana yang kebanyakan diambil dari kebiasaan orang-orang yang notabene di sana banyaknya orang Madura sih Orang gitu. Madura gitu. Iya. Oke. Berarti masih kental itu ya Mas, apa kayak sandat menyandat tuh bukan ya? Maksudnya Enggak dong. enggak, maksudnya dalam segi kebaikannya adalah di sana memang menjaga sekali budayanya gitu ya. eh Bisa dibilang Bisa gitu. dibilang kebaikan, bisa dibilang keburukan sih. Tapi untuk anak mudanya ini jaga nggak ini untuk budayanya di daerah Mas sendiri, Marcel sendiri gimana tuh? Untuk budaya di daerahku sendiri itu buat anak mudanya ya. Masih ada horek mungkin? Untuk Bondowoso sih jarang banget ya ada horek. Setauku tuh jarang banget ada horek di Bondowoso itu. Di banyaknya Bondowoso itu kayak lebih pada anu sih, kayak apa ya namanya, tahu kayak itu enggak, barongsai enggak? Barong saya tahu. Iya, tapi kalau di Bondowoso itu namanya Singoedan. Oh, Singoedan. Kalau di sini Singoedan. Singoedan Mas Arema soalnya. Iya makanya. Oke. Oke. Di sini ada Marcel dari situ Bondo ya, teman-teman. Bondowoso. Oh, Bondowoso salah lagi. Set dah. Oke. Ya udah, langsung aja ini. Di edisi kali ini khusus untuk survival skillnya dari Wikasel dan didukung dari apa namanya? Malang Creative Center. Di sini banyak sekali teman-teman yang kreatif itu ngumpulnya di sini, Mas. Ceritanya seperti itu. Ya, makasih ya, Pak Wali Kota. Eh, Wali Kota Bondowoso. Enggak, Wali Kota sini dong. Enggak di-endorse. Oke, siap. Terima kasih untuk kehadirannya Marcel. Di sini langsung aja ini ada beberapa pertanyaan ini terkait gadget tentunya ya. Oke. Terkait Gen Z dengan gadgetnya. Oke. Sebelumnya pakai apa ini Marcel gadgetnya sekarang? Aku ya. Kalau sekarang aku masih berpegang teguh sama gadgetku dari aku SMA itu iPhone 7 iPhone Plus. 7 Plus. Iya. Oh, apakah nggak usah? Jangan bilang gitu dong, sakit hati dong saya. Oke. Gimana sih? It's hard. It's hard. Ya, tapi gimana ya? Sebenarnya Masih kompatibel gitu ya maksudnya. masih kompatibel. Maksud aku tuh tipikal, ini subjektif ya. Oke, oke. Aku tipikal orang yang make barang tuh kalau nggak mati total ya udah masih pakai aja gitu. Oh, gitu. Selama Hemat total berarti ya. iya, hemat total maksudnya. Aduh, Buat ketahuan cewek-cewek ya, ketahuan buat lagi deh. cewek-cewek dimanapun kalian berada, Ya. Marcel adalah cowok yang paling hemat, Nggak. bukan pelit ya, hemat.
Itu contoh cowok yang nggak disukai biasanya. Oh gitu. Ya nggak sih, ya gitu. Bisa juga, bisa jadi, tapi nggak semua. Oke, balik lagi ke sini, jangan ngomongin cewek. Banyak urusannya nih. Ada kendala nggak sih kalau untuk pakai yang old device gitu? Kalau di sini pertanyaan seperti itu, ada pertanyaan dari beberapa teman-teman melalui survei pakai old device untuk sekarang, apa sih kendalanya seperti itu, Marcel? Kalau menurut aku pribadi sih kendalanya sebenarnya itu lebih kepada kualitas hardware sih. Hardware-nya Iya, kayak kualitas hardware-nya gitu kudu ganti terus gitu. harus Kayak baterainya. Oh, kayak baterainya. Gitu kayak baterai. Tapi sejauh ini masih baterai doang sih soalnya aku juga nggak terlalu banyak pakai kayak kamera. nggak terlalu banyak main game juga, nggak 24/7 main game terus, enggak. Oke. Cuman emang ya mungkin karena device lama aja gitu ya, device lama ya baterainya pasti usang Ya gitu ya. Iya, makanya agak Oke. Apa sih yang selama ini dipakai Marcel, aplikasi yang di iPhone-nya itu untuk menunjang kehidupan sehari-hari? Misalkan aplikasi apa atau mungkin pendukung media apa gitu yang dipakai di iPhone-nya sekarang? Ini yang ditanyain Kehidupan sehari-harinya. Sosmed mungkin all time atau sekarang? all time. All time ya? Iya betul. Micet bukan. Nggak boleh. Aduh. Tinut. WeChat. Bukan Wika. 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 Oke, lanjut. Gimana? Aplikasi apa ini yang untuk all the time-nya di iPhone-nya sekarang dipakai apa aja? All time ya? Ya. All time itu mungkin kalau aplikasi sih satu itu Muslim Pro. Muslim Pro. Soalnya aku Muslim. Muslim banget nih. Muslim Pro. Cewek-cewek. Tapi kalau untuk aplikasi bawaan dari iPhone sendiri itu yang nggak bisa lepas itu adalah Apple Health. Apple Health. Terus setelah itu soalnya membantu banget. Meskipun iOS-nya udah sekarang aku udah nggak bisa upgrade lagi, tapi masih bisa lah dipakai Apple Health-nya. Berarti buat kesehariannya Muslim Pro sama Apple Health-nya ya. Apple Health sama satu lagi itu terakhir apa namanya? Apa sih? Apa itu? Cluenya Find My. oke. Find My. Find My device ya. Gitu. Oke. Untuk Marcel sendiri di usia sekarang ini suka main game nggak kira-kira? Suka. Aku suka. Sebenarnya aku suka main game. Cuman nggak terlalu yang banyak-banyak gitu loh. Nggak terlalu banyak main game aja. Cuman pas pingin doang gitu. Pas pengen doang. Berapa jam ngabisin main game dalam waktu sehari? Satu hari itu rata-rata aku paling cuma 2 jam. 2 jam setengah lah. 2 jam setengah ya? 2 jam setengah tuh paling 5 game lah. 5 game. Buset. Paling sedikit 5 game kalau satu gamenya itu 30 menitan ya. Oke. Nah, tapi fun fact nih ya dari aku tuh ini yang membuktikan kalau aku bukan gamers lah. Oke. Match di Mobile Legends aku itu dari tahun 2016 masih stuck di 4.000. 4.000. Masih 4.000 match. Anak-anak udah pada 10.000, 20.000. Buset. Itu main apa? Beli gorengan, anjir. Enggak, bisa sekarang kan ada joki juga gitu. Cuma Iya itu orang sih. tertentu sih yang pengen kelihatan oke di Mobile Legend atau game-game MOBA gitu. Cuma kalau untuk kita keseringan ya, saya juga suka Mobile Legend tapi nggak terlalu gitu ya. Paling ya mungkin Magic Chess atau apa gitu ya. Ya, Magic Chess. Magic Chess itu buat saya sih cukup ya, lebih dari cukup ya. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak sekarang yang masih permainan 4.000 atau 5.000 gitu wajar. Tapi kalau udah 7.000, 10.000 itu sehari main berapa jam tuh? Nggak makan apa? Itu perlu ditanyakan bapak ibunya mana? Bapak ibunya di mana itu? Ayo, parentingnya dong dijaga. Parentingnya dijaga, harus diedukasi. Jangan lama anak-anak itu di kamar gitu.
Parentingnya masa kalah sama Gen Z. Ciwaks. Iya, Ya. ciwaks. Marcel adalah seorang Gen Z yang memang suka game, menghabiskan waktu 2 jam untuk bermain game, tapi dia tidak lupa dengan Dunia kayak nyata. dunia nyatanya gitu ya. Kayak misalkan Muslim Pro, kayak Apple Health, dia masih pakai karena di iPhone 7 Plus-nya itu masih kompatibel, teman-teman, jangan salah. Tuh. Jadi kalau teman-teman memang pakai old device tuh nggak pengaruh banget sih. Tapi kalau mau tukar tambah, jangan lupa di Wikasel. Iya betul, Wikasel. Masih tahu Wikasel? Tahu dong. Tahu Wikasel ya, oke. Iya, saya Gimana? kan Saya kan karyawan setia, member setianya Wikasel ya. Iya, Oke. apa sih kok karyawan? Emang ini karyawan? Hah? Apa ini? Oke, lanjut ke sesi yang kedua ini, alat dan aplikasi yang membantu produktivitas Gen Z ini. Apa aja nih Marcel yang sekarang dipakai? Kayak tadi udah disebutin, ada Muslim Pro, ada Apple Health, itu udah disebutin juga ya. Terus contoh aplikasi yang sekarang bermanfaat bagi Marcel sendiri apa ini yang sampai sekarang all the time-nya gitu, atau mungkin yang baru ditemukan di Apple itu apa gitu? Aku sebutin 3 aja lah ya. Oke. Satu pasti ada YouTube. Maksud aku sorry. Maksud aku aplikasi yang menampilkan visual atau video. Oke. Itu kayak TikTok. terus YouTube sama Instagram. Oke. Oke, itu Facebook jadiin nggak? satu ya. Kenapa Facebook enggak? Facebook isinya Ya. aduhai. Aduh. itu apa menurut Gen Z sekarang Facebook itu apakah banyak hoaxnya atau gimana? Sebenarnya Facebook itu sebenarnya banyak manfaatnya sih. Cuman aku melihat di Facebook itu banyak kebanyakan orang-orang yang main Facebook tuh kayak stuck aja gitu. Stuck gitu aja ya? Di tahun 2020 ke bawah, bejir. Oke. Sorry ya, bukan maksudnya bejir itu hebat. Bejir itu maksudnya hebat. Oke, berarti saya garis bawain karena Marcel sendiri memang untuk Facebook kurang kompatibel di kehidupan atau sosial medianya. Zaman Jadi, sekarang. Karena menurut dia yang update adalah TikTok, Instagram, sama tadi YouTube gitu. Tapi satu hal yang pengen aku garis bawahi, kalau di Facebook itu sebenarnya enak banget buat para pelaku bisnis, apalagi Gen Z nih. Gen Z itu kebanyakan sukanya tuh yang gak ribet gitu ya. Kalau di Facebook itu kan banyak ada yang namanya Meta Ads gitu. Ya betul. Soalnya kalau di sana tuh Meta Ads, kalau mau pakai Meta Ads di Facebook itu menurutku lebih banyak audiens yang bakalan ngerespon gitu ya. Respon atau dijangkau gitu loh. Kalau bisnis ya, kalau yang malas jangan malas. Bergerak, huy. Ya. Untuk aplikasi kedua itu biasanya aku sebutin yang udah aku sebutin barusan kayak Apple Health sama Find My. Oke. Itu yang dari internal dari Apple sendiri. Soalnya aku suka jalan, suka cycling juga gitu. Jadi cycling. Aku suka naik sepeda ontel, aku suka jalan kaki. Jadi aku kemana-mana itu jarang banget naik sepeda motor atau naik kendaraan kayak Grab. Tapi kalau naik Grab tuh biasanya kalau dibutuhin aja. Oke. Kalau yang terakhir itu pasti ada aku sekarang lebih banyak pakai ChatGPT sih. ChatGPT untuk apa itu? ChatGPT ya buat efisiensi kehidupan aja. Berarti bukan berarti malas mikir ya? Bukan berarti malas mikir, tapi mencari rekomendasi yang tepat gitu mungkin. Betul. Yang sesuai gitu. Nanti tinggal dimodifikasi sendiri aja. Oke. Tapi kalau misalkan UNAS pakai ChatGPT, apakah dihalalkan? UNAS itu apa? Ujian nasional. Oh, UN. Ujian nasional diharamkan atau dihalalkan? Pakai ChatGPT. Gimana? Ya jangan dong. Yang pintar yang dapat rapat ChatGPT. Itu logika dari mana yang menghalalkan seperti itu? Lah pertanyaan semuanya itu berdasarkan buku atau database yang sudah ada gitu. Tapi di ChatGPT sekali klik udah muncul semua. Itu mudahnya ChatGPT. Jadi tapi harus diawasi juga gitu ya teman-teman. Kalau pakai ChatGPT itu ada batasan-batasan, kayak misalkan kita harus sepantasnya memakai itu semuanya sih. Harus tahu gitu batasnya sampai di mana. Kalau mau belajar gitu pakai ChatGPT nggak apa-apa. Iya, belajar hafalan. Pas ujian mah itu sama aja buka Google. Nyontek itu mah.
Itu nyontek. Kerjaanmu ya mas? Enggak dong. Oh enggak. Oke. Saya juga berarti. Dulu nggak ada zaman saya itu. Oh terus lanjut ke alat kolaborasi tim di kampus seperti Zoom. Apakah sekarang masih kompatibel itu untuk di gadgetnya mas sendiri saat ini? Masih kompatibel. Aku juga pakai laptop juga kan. Soalnya nggak cuman gadget. Gadget aku nggak cuman Handphone ya? handphone doang. Aku ya pakai Laptop. Apalagi? Udah laptop sama itu aja. Nggak neko-neko sih kebanyakan. Kan bisa dilibas lah kalau Cuma Zoom ya? Zoom. Kalau cuma Zoom sama Google Meet atau Drive itu bisa dilibas lah sama laptop atau HP ku sekarang. Cuman ya kalau mau dibilang versi ya paling pakai versi yang lama ya. Versi yang lama. Cuma masih mumpuni ya buat sekarang, Masih tugas mumpuni sekolah, lah. buat tugas kampus atau mungkin buat kerja juga masih oke ya. Masih oke. Cuman ya untuk pengen upgrade sih pengen upgrade pasti. Tapi bertahan dulu mungkin ya, nunggu memang hancur dulu kalau Marcel itu nunggu hancur dulu baru beli. Nunggu hancur dulu baru Jadi beli. buat cewek-cewek jangan nge-give. Iya. Jangan sampai nge-give Marcel apapun. Ya, betul. Jangan give saya. Kalau handphonenya nggak hancur total. Ingat, kalau hancur belinya di Wika. Wika Sel, anjir. Wika W-nya Wih. hebat. Wih. Oke, tapi Gimana? mungkin yang perlu aku garis bawahi sih ya, kayak Wika Sel hebat. Jangan ditanya itu mah.